Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu. Nah, sekarang bab tata krama berwudu. Berwudu ini adalah kunci diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan wudu. Wudune sah apa ora? Kalau wudune sah, salate insyaallah juga sah. Kalau wudunya khusyuk, insyaallah salate ikut khusyuk. Lah, hari ini kita sudah berapa kali pertemuan sehingga ini levelnya saya tingkatkan. Levelnya ini level cara wudu itu wudu sing paling level tertinggi. Wah. Ini kan sing biasa-biasa saja. Lah ini wudu sing level paling baik. Sehingga kalau wudunya paling baik, nanti insya Allah ibadahnya juga akan ikut paling baik. Ya, berawal dari wudu dulu. Kemarin kan sudah bangun tidur, sudah ngurusi najis, sudah caranya ngurus najis yang benar, yang sempurna bagaimana, dan tata keramanya kemarin sudah doanya. Sudah praktek apa belum, Pak? Aduh, lagi macet iki. Sudah. Alhamdulillah ada yang sudah. Sing penting niku ngilmu dipraktek nih. Tapi kalau belum sekarang ya nanti suatu saat kalau ingat praktek. Terutama tata krama di dalam kamar mandi. Kemarin diingat-ingat, ojo lali. Ya lek dongane lali sementing tata kramane ora. Ngoten wis. Alhamdulillah. Jadi berkurang satu. Jadi wis berkurang tambah tata kramane. Biasanya ngerokok mundak ra ngerokok. Masalah asline ngerokok niku ngising karo ngerokok. Mboten. Wah nggih. Dadi bau tai asline ketut karo kebul rokok, tapi gak krasa. Kayak padahal penyebab goblok itu diantaranya adalah membau bau yang busuk. Di perantara utek ndak cerdas itu gara-gara sering membau bau yang busuk. Dalek bau tai katut keserap di dalam otak. Wah, wassalam ini. Makanya gak cerdas-cerdas. Bau balem. Halo. Kok macet nih Pak Tulus? Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu. Bab tata krama wudu. Tata krama wudu ini mencakup tata krama yang sunnah dan tata krama yang wajib. Ketika selesai bebersih atau cebok, cawi, membersihkan najis-najis, maka selanjutnya kalau kita sudah posisinya itu di dalam kamar mandi atau dekat air, jangan pernah keluar dari jeding itu tanpa membawa wudu, artinya tanpa berwudu. Setiap kali kita bersanding dengan air, kok posisinya tidak punya wudu, keluar kalau bisa, tapi diusahakan bisa. Ini levelnya kan sudah tinggi, sampai kan sudah 40 tahun ke atas toh rata-rata Pak ya. Nah, kalau sudah 40 tahun ke atas ini orang ini lihat kebiasaannya termasuk orang yang akan terus menjadi baik atau enggak kalau umurnya sudah 40 tahun. Kalau 40 tahun ini kebiasaannya mulai baik,
sudah biasa mengerjakan kebaikan sejak awal 40 tahun, maka insya Allah seterusnya akan baik terus. Nah, tapi kalau 40 tahun masih gitu-gitu aja, insya Allah seterusnya gitu-gitu aja. Ya insya Allah tidak tambah parah, cuma posisi yang itu saja itu loh yang tidak menarik, yang dikhawatirkan sampai mati ya kayak gitu. Kuncinya di umur 40. Gusti Allah itu serba 40 hitungannya kan. Jumatan dianggap sah kalau jamaahnya 40 orang. Kanjeng Nabi dan Rasul ini umurnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Dari Khadijah nikah sama Kanjeng Nabi umur 40 tahun. Pokoknya serba 40. Makanya nasib orang ini baik dan tidaknya, pokoknya kebiasaan itu akan berlanjut dan tidak itu melihat umur 40. Kalau umur 40 itu sudah mengerjakan kebaikan, sudah mulai biasa mengerjakan kebaikan, insya Allah seterusnya akan baik sampai mati. Tapi kalau umur 40 masih jelek terus, amalnya kurang baik, dikhawatirkan, cuma dikhawatirkan, tidak dipastikan, dikhawatirkan nanti sampai mati gitu terus. Ini kuncinya di umur 40. Nyapa kok 40 wow. Dah, jadi balik bab wudu. Bab wudu ini jangan ditinggalkan selama kita masih posisi nyanding air, bersanding dengan air, maka keluar-keluar kalau bisa punya wudu. Ketika kita wudu ini disunnahkan untuk bersiwakan. Pernah siwakan Pak? Pernah ya? Kayu siwak itu loh. Itu luar biasa faedahnya Pak. Tapi saya sendiri enggak istiqomah, lama enggak pakai. Sebenarnya siwak itu sangat luar biasa ampuh kalau terus dipakai. Orang yang asalnya tidak fasih bisa fasih dilantari dengan disiwaki. Tapi ini ada sanadnya, ada gurunya. Kemarin saya dapat ijazah bisa memfasihkan lisan dilantari dengan disiwaki. Orang yang sulit baca Al-Quran bisa lentur lidahnya, bisa mudah mengucapkan makhraj-makhraj di dalam Al-Quran dilantari dengan pakai siwak. Sehingga siwak ini walaupun kelihatannya koyoke gak enek hubungannya, tapi nyata Pak, nyata. Ini yang asalnya sulit membaca Al-Quran karena disiwaki terus mudah-mudah lidah ini mudah lentur, mudah gampang fasih. Karena sing abape ini gampang bau, walaupun sudah sikatan, baru sikat gigi 5 menit 10 menit ambune wis ra enakne. Nah itu bisa dihilangkan pakai siwak. Dan siwak ini juga faedahnya bisa membuat Allah ridho, membuat Allah senang sama kita, dan membuat benci setan. Bahkan seandainya kita sholat itu pakai siwak dulu, siwak itu saya punya tapi perlu diproses dulu. Ki enak jane garek praktek. Jadi kalau siwak itu makainya itu ada caranya Pak, tidak sembarangan. Mana ada pulpen enggak? Jumurno siwak tuh enggak?
ada anu matur ibu konjomone siwak ora enak ibu ya, ibu yang ngajar. Dah, siwak itu caranya gini, seumpama nah ini. Dah ini. Megangnya gini. Ada siwak itu yang bagus sebesar kelingking agak kecil dikit. Separohnya kelingking lah, yang paling sip. Kemudian megangnya gini. Kemudian gini ya, megangnya gini. Jadi kayak nyekel pulpen tapi diganjel gini, terus makainya dari sebelah kanan dulu, dari kanan atas, kemudian bawah, atas lagi bawah, kayak angka 8 lho Pak. Jadi kanan atas, kanan bawah, terus kiri atas, kiri bawah. Dah. Jadi kayak angka 8. Ditempelkan. Lah yang bagus siwak itu kira-kira satu pulpen inilah 10 cm lebih dikit, 15 cm kepanjangan 10 cm 10 cm ini 15 ya ini ya, ya sekitar 15 atau di bawahnya dikit 10 cm lebih. Lah kemudian ujungnya dihancurkan kayak sikat ya, kayak sikat itu dihancurkan, disuwir-suwir kayak sikat persis. Itu cara membuat siwak yang bagus. Kemudian setelah selesai dipakai ya pakai 3 kali, kemudian dicuci. Jangan tidak pernah dicuci, gudale ngelumpuk. Kayak yo ambune rapate enak Pak, baunya Pak kalau awal-awal itu agak aneh baunya, kayak mirip-mirip gudal tapi bukan gudal, mirip jigong Pak ya namanya, mirip jigong tapi enggak kayak jigong. Jigong itu ya gudal gitu Pak, bahasa Indonesia nih gudal itu jigong. Nah ini cara bersiwakan, jadi bisa membuat Allah senang, membuat benci setan. Bahkan sholat kalau pakai siwak lebih baik 70 kali lipat dibanding sholat tanpa siwakan. Jadi kita pakai sholat 1 rakaat itu podo karo 70 rakaat tanpa siwak. Sak rakaatnya pakai siwak sama dengan 70 rakaatnya tanpa siwak. Kan yo rodok berat arep ngejar, arep madani, arep menyamakan rakaat saja sudah berat. Apa ada orang sholat sunnah sekali waktu 70 rakaat, lawang terawih sing 20 rakaat ae rada libar-libur ae, boyak-boyoken sing protes pirang-pirang kesuwen dan lain sebagainya. Lah ini 70 rakaat. Kita nggak usah repot-repot, sudah sholat sunnah 2 rakaat pakai siwak. Ini berarti 70 kali 2. Berarti ya sekitar 140 rakaat. Nah, ini bayangkan. Sholat pakai siwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Kemudian setelah siwakan baru wudu. Wudu itu yang bagus sambil duduk. Ini nanti tak tampilkan video Habib Umar bin Salim. Ini yang saya terangkan itu persis dengan wudu beliau. Ya, yang viral di video itu. Beliau benar-benar ternyata mempraktekkan kitab ini, namanya kitab Muraqil Ubudiyah, syarah atau penjabaran dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab pegangannya para kiai, para orang-orang solih. Ini panduannya ya ini Pak, ibadah sehari-hari ya ini.
kiai-kiai sing tenanan sing ra tenanan bareng ya Pak. Maksudnya kiai yang benar-benar pengen sempurna di dalam beribadah, pegangannya ya ini. Mulai Jawa, Indonesia sampai luar negeri ya pakainya ini. Bidayatul Hidayah. Ini karangannya orang Banten. Tapi beliau ini jadi ulama kelas internasional dan makamnya ada di Ma'la di Mekah sana. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dan ini penjabaran dari kitab Bidayah lah. Bidayah ini yang induknya karangannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah imam di dalam ilmu tasawuf bagi ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu pokoknya tata keramanya hati dan tata kerama tingkah laku zahir batin kita itu namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang level tinggi. Ini imamnya namanya Imam Ghazali. Kalau imam fikih kita Imam Syafi'i, ilmu tauhid kita, imam tauhid kita, tauhid ilmu mengenal Allah kita, imamnya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah. Jadi sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits dan seterusnya, itu yang meringkas, yang menyimpulkan namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sepemikiran dengan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi awake dhewe punya panduan semuanya, Pak. Tidak langsung Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini keterangannya itu simpel-simpel. Tidak sedetail para imam-imam tadi yang menerangkan detail sampai sedetail-detailnya, namanya kalau di dalam bab fikih namanya Imam Syafi'i. Dan mazhab-mazhab yang lain tapi yang dianut orang Indonesia kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Yang batalnya wudu ada 4, yang fardunya wudu ada 6, itu Imam Syafi'i. Rukunnya sholat ada 13, kalau disimpelkan, kalau diperinci jadi 17. Yang 17 ini identik dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bau-bau sholat. Kemudian di dalam berpuasa ini semuanya ikutnya Imam Syafi'i. Di dalam bertauhid kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gusti Allah niki tidak sama dengan apapun. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya Allah tidak berada di arsy tapi menguasai arsy. Allah itu tidak berada di tempat di atas. Kalau ada yang bertanya, Allah itu katanya wujud, posisinya di mana? Maka ketika kita ditanya seperti itu, jawablah, Allah itu dekat. Lah dekatnya di mana? Pokoknya dekat. Lebih dekat daripada urat nadi dengan nyawa. Karena Allah sudah berfirman, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Makanya bapak-bapak ditanya anak kecil kayak Adam ini, ditakut-takuti, nanti dimarah Gusti Allah. Allah itu siapa? Ya Allah itu Tuhan kita. Lah di mana orangnya, di mana misalnya? Pokoknya dekat dengan kita. Jawabnya gitu. Allah itu dekat dengan kita. Jangan di atas. Allah itu tidak berada di atas. Nah, yang mengatakan Allah di atas itu golongan yang berseberangan dengan kita loh Pak, yang sholatnya mekangkang itu loh. Nah itu yang mengatakan Allah berada di atas. Padahal Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun, dengan segala sesuatu apapun. Kalau Allah berada di atas, ya berarti sama dengan langit, sama dengan bintang, kan berada di atas, punya arah gitu loh.
Maha tinggi itu maksudnya maha mulia, tinggi derajatnya, tapi tidak berada di atas. Kalau posisi kita misalnya ngomongkan Allah berada di atas, lah sementara bumi ini bulat, posisi yang manusia sekarang berada di daerahnya berada di bawah kita kan bulat kan. Yang sekarang lagi siang ini kan berada di bawah kita ini. Lah atasnya bawah sana mana coba? Berarti Allah berada di sana. Ngomongkan atas. Nah, jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah itu dekat. Dekatnya di mana? Dekat, lebih dekat dari urat nadi dan seterusnya. Karena sudah diwarai Gusti Allah tadi. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, saya adalah zat yang dekat dengan makhluk. Kemudian setelah bersiwakan, setelah duduk bersiap-siap wudu, maka sebaiknya wudunya posisinya menghadap kiblat. Wudu yang sempurna ini, Pak. Posisinya di tempat yang tinggi. Kalau tidak tinggi, kira-kira posisi yang ada percikan. Ketika ada percikan itu percikan tidak mengenai daerah atas kita yang tidak terbasuh dengan air wudhu. Maka percikan itu juga bahaya, Pak. Percikan yang mengandung najis ini adalah salah satu penyebab kebanyakan ahli kubur disiksa ya gara-gara itu. Jadi ahli kubur, orang di kuburan itu disiksa kebanyakan gara-gara tidak menjaga percikan dari najis. Sudah saya terangkan kemarin, Allah niku maha suci. Maka Allah suka orang-orang yang suci dari najis. Ketika kita mau menghadapi sang kekasih dulu, pas masih jomblo dulu kan, macai kan yo paling level tinggi, Pak ya. Levelnya paling dhuwur lah. Ente-entean, mulai dari baju disetrika sampai melipis, mandi sampai berjam-jam, klimis, pokoknya yang paling sempurna itu ketika kita menghadap calon kekasih kita, calon itu kasih kita lah. Padahal Gusti Allah itu melebihi dari kekasih yang paling kita rindukan, yang paling kita cintai. Nanti di akhirat itu orang kekasih yang paling kita kasih di akhirat, tidak ada bandingannya ketika kita bertemu dengan Allah sang maha kekasih kita nanti. Jadi sok sing paling dirindukan hanya melihat Allah. Sama dengan ketika kita menghadap Gusti Allah, yakni sholat. Kesucian zahir, kesucian luar ini benar-benar dijaga, sehingga kalau pengen cepat naik derajatnya, kesucian zahir ini benar-benar dijaga dulu. Kebersihan baju, kebersihan tubuh, dari segala najis yang nampak niki benar-benar dijaga, termasuk ketika wudu di posisi tempat yang bersambung dengan tempat untuk buang air kecil atau air besar. Ya kayak di masjid-masjid kita kan gitu, Pak ya, antara kamar mandi, kamar WC ini nyambung dengan tempat wudu yang tanpa alas kaki. Lah ini sebenarnya secara hukum fikih ada najisnya itu. Tapi karena sulitnya menjaga najis, sehingga kebanyakan orang ini tidak ngurus. Karena kebanyakan orang tidak ngurus, pipis baru begitu bersih sudah keluar. Akhirnya yang nempel di kaki ini kecampuran percikan-percikan pipis, percikan-percikan cebokan buang air besar, katut di kaki, katut dibawa keluar, sehingga nyambung sampai tempat wudhu. Itu sebenarnya kalau diteliti ada najis-najisnya, tetapi karena sulitnya dijaga, maka hukumnya dimaafkan secara syariat.
Itu kalau levelnya tinggi, levelnya yang paling tinggi, najis ma'fu pun dihindari. Itu level tinggi. Tapi kalau kita ya krono kangelan ya wis lah saeneke. Yang penting sudah berusaha. Artinya ketika kita di sholat, mau sholat di suatu masjid kayak Masjid Simpang Metur lah contohnya, kadang-kadang dari kamar mandi sampai tempat wudhu sampai masuk masjid gak pakai sandal Pak ya, karena dianggapnya keramik itu suci. Ada yang paham pakai sandal, sehingga banyak sekali yang tidak pakai sandal masuk ke masjid, sehingga masjidnya itu kalau diteliti beneran ya ada kandungan najisnya sebenarnya. Tetapi karena sulitnya menjaga itu, ya sudah, tidak apa-apa, najis, tapi dimaafkan. Sama Gusti Allah dimaafkan. Tapi kalau levelnya tinggi, itu kalau bisa ya dijaga, kalau bisa. Sehingga jeding yang bagus itu sebenarnya antara jeding, sudah tak ajarkan Pak Ujang kemarin, tapi tidak dipraktekkan di Talang Jawa. Kene ya tak usulkan tapi ya tidak tembus di Masjid Simpang Metur itu loh. Dulu antara kamar mandi sama kamar wudhu itu ada kolam untuk BC-an, untuk apa? Cuci kaki. Kalau di Sumatera contohnya di mana? Ada enggak? Oh ya, Philip 4 itu kayak contoh itu. Tapi ada rata-rata enggak tahu yang di Philip 4 ini jarang ke sana. Kalau di Jawa itu rata-rata, terutama Jawa Timur, hampir rata-rata masjid antara kamar mandi sama tempat wudhu dan masjid ini ada pemisah untuk kolam cucian kaki. Di Bandar Jaya Lampung itu ada cucian kakinya, tapi ya kadang-kadang ada yang tidak lewat cucian kaki. Kadang-kadang wong masih bisa menghindar masalahnya di Masjid Agung Bandar Jaya itu. Itu contoh yang bagus kayak gitu. Sehingga insya Allah kalau menjaga najisnya itu level tinggi, cepat naiknya. Naik derajat kita di sisi Allah itu cepat. Nah itu balik bab najis maneh. Setelah kita posisi tinggi, aman dari percikan-percikan najis, utawa kalau kira-kira tidak aman dari percikan najis, air keran yang memercik yang biasanya di tempat wudhu itu ada pemisahnya, ada kalenannya itu loh Pak, ada paritnya. Lah parit yang untuk tempat kita wudhu kalau bisa penghalangnya itu kita cucikan dulu, kita suci, sehingga kalau merciki itu yang percikan ngenai penghalang parit, sampingnya parit itu suci, walaupun ngenai kita aman, karena kita tidak tahu yang bersuci sebelum kita itu menjaga najis apa enggak. Sehingga kalau kita sholat atau mau wudhu di tempat wudhu umum, kita bersihkan dulu tempatnya, baru kita wudhu, walaupun ada percikan insya Allah aman. Termasuk ini yang perlu diperhatikan ketika kita bersuci di pom atau di masjid yang pakai ember kecil. Kalau saya tidak pernah saya pakai embernya, gayungnya itu saya cuci, baru saya gantung di atas, baru pipis. Nanti kalau mau cebok itu ya nampung air di gayung. Jadi agak lama, tapi ya tidak apa-apa demi kesucian. Sehingga saya itu kalau buang air kecil di tempat-tempat umum seperti itu agak lama di dalam jedingnya, karena menjaga bersihkan mulai bawah perut ke bawah ini agak lama. Nah ini cara menjaga kesucian yang level paling tinggi,
Sehingga percikan-percikan yang mengenai kita ini benar-benar tidak ada yang najis. Kemudian setelah terjaga dari segala percikan, yang mana percikan yang najis ini penyebab kebanyakan ahli kubur disiksa. Setelah itu aman, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa. Apa doa nih? Ini mestinya ditulis, tapi ya tidak sempat. Doanya yakni alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menjadikan air dapat mensucikan barang yang najis. Seperti bumi ini misalnya kawasan kita kan banyak anjing Pak ya. Ketika ada hujan lebat yang awalnya sering dilewati anjing yang basah kakinya, yang asalnya najis, bisa suci gara-gara ada hujan lebat. Jadi ketika ada hujan lebat ini sebenarnya hikmah yang paling besar adalah mensucikan bumi yang dilewati air hujan. Jadi kita syukuri alhamdulillah ya Allah telah menjadikan air dapat mensucikan perkara yang najis jadi suci. Lanjut lagi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan setan dan berlindung kepadamu ya Allah supaya setan tidak hadir di dalam hatiku, tidak menghadirkan kejelekan di dalam diriku. Rodok berat tapi Pak ya. Artinya berat itu doa itu kan dadak ngapal nih. Tapi ini level paling tinggi Pak. Wudu level paling tinggi. Dah ini baru permulaan, belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau biasa dibaca ya hafal lama-lama. Kemudian membasuh tangan diusuk-usuk. Nah. Terus doa sambil doa, membasuh tangan sambil doa. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minal syu'mi wal halakah. Sing paling pendek enten Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha. Ya Allah jagalah tangan saya dari segala kemaksiatan. Kemudian niat menghilangkan najis dan niat wudu. Tapi sebelum itu masih ada lagi setelah membasuh tangan, kemudian menghirup air ke hidung dan berkumur. Ini pakai satu cawuan Pak. Satu cawuan untuk dua. Jadi satu cawuan untuk kumur diputar-putar, terus doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru itu dibuang, baru sisanya tadi dimasukkan ke hidung, di kira-kira masuk 2 cm 3 cm baru dibuang. Terus Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah hidungku berilah bau dari bau surga. Bisa Pak? Kira-kira saumpama doa ini tak tuliskan, mau meraktekkan apa enggak? Agak berat masalahnya. Dah, ini sudah jam berapa ini? Ini supaya enggak aman, lihat, ayo setelan, lihat prakteknya Habib Umar. Ini doa-doanya. Ada kumis, ada di. Sudah lihat saja video, nanti saya terangkan. Gimana?
Usahakan lagi. Kelihatan apa enggak? Masukkan salon suaranya. اللهم والبركة اللهم صل عليه وعلى بسم الله أحد من ثلاث اللهم الله Nah, itu prakteknya. Tak jauhan untuk keluar. Itu sambil doa hatinya, Pak. Itu yang doa hatinya. Nah, dari atas ke bawah. Yang benar dari atas ke bawah. صافي يزوج هنا ما تبي يقول له Itu yang punya jenggot ya ditambah itu. Yang punya jenggot ini. Terus basuh tangan itu dari jari, Pak, dari ujung jari. Lihat. Nah, itu yang benar. Ke siku, jangan dari siku ke ujung jari. Kebalik kebanyakan. Ini yang benar kayak gitu. Dari jari ke sikut. Di Indonesia ini. Saya enggak tahu deh. Nah, itu cara mengusap kepala yang benar itu. Nah, jadi jempolnya di pilingan, jempolnya di sini. Nah, ini wudu level tinggi. Ya seperti itu yang level tinggi. Itu masih ditambah lagi. Nah, yang benar 3 kali. Terus ngusap leher belakang, baru kaki. Sampai setengah betis. Sampai setengah betis, Pak. Ya, setengah betis yang benar. Yang sempurna setengah betis. Ya, nanti digosok pakai kelingking. Sebenarnya ya itu benar. Nah, terus doanya menghadap ke langit matanya. Ini doanya kayak gitu benar. Oh, ini Habib Umar, saya mondok ke beliau seminggu di Cirebon Kuningan. Pon, ini termasuk guru saya, Pak, karena saya punya tanda tangan beliau, saya diakui muridnya. Saya dapat ijazah dari kitab-kitab beliau, diijazahkan semua. Kemudian dikasih nama, terus tanda tangan beliau. Ini saya mondok ke beliau seminggu, tapi seminggu pun itu sudah luar biasa. Artinya karena beliau ini kemarin yang viral di Masjid Istiqlal itu loh. Nah, ini yang
sekarang tambah viral. Dulu pas waktu saya mondok beliau belum seviral sekarang. Tahun 2012 belum begitu viral, sekarang sudah semuanya ngaji ke beliau semuanya. Kayak Gus Baha, Gus Kausar. Dah. Ini wudhu yang sempurna kayak gitu tadi. Tak ulangi. Jadi tadi cara membasuh muka kan menghirup air dari tangan ke mulut dulu. Kalau sulit tangan satu ya tangan dua. Satu cawan untuk dua. Mulut dulu, terus diputar-putar di mulut, terus hidung. Hidung kira-kira 2 cm, 3 cm. Terus dipeliriti tadi. Setelah itu baru 3 kali ya. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Gitu urutannya yang benar. Gini ding, satu cawuk separuh untuk mulut, separuh untuk hidung 3 kali. Sambil doa, tapi ketika mulut, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah lisanku supaya bisa zikir terus kepadamu dan syukur kepadamu, dan baguskanlah, perbaikilah ibadah saya. Ketika menghirup air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah berilah bau kepada hidungku bau surga. Sing diambu bau-bau surga tok. Termasuk ketika di WC jangan bau rokok. Bau rokok ini termasuk masuk surga apa enggak tahu saya kalau rokok. Dah, kemudian ketika basuh wajah, ini batas pinggirnya pentilnya kuping ini, atasnya mulai dari tumbuhnya rambut awal tumbuhnya rambut, terus bawah jenggot, bawah janggut, belok-belokan antara leher sama janggut ini loh batas. Bukan sini, bukan pas belokan sini, tapi sampai sini. Dari atas red sampai bawah. Bawahnya ke aliran air. Sampai 3 kali. Kemudian sambil niat wudhu. Jadi niat wudhu itu diawali dari pas air nempel ke wajah. Dan jangan dilempar airnya piok. Jangan dilempar, tapi ditempelkan pakai tangan. Plok ke bawah, tarik ke bawah. Dari atas tarik ke bawah. Kalau piok gini, wah yo morat marit kayak gak roto. Kemudian setelah itu sambil doa, sambil niat ya, sambil niat wudu. Saya niat wudu lillahi ta'ala, itu singkatnya. Kalau pakai bahasa Arab repot, kadang-kadang tidak tahu artinya. Yang bagus niat itu yang tahu artinya. Niat apapun itu yang sah, yang tahu artinya, Pak. Kayak sampean niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati, tapi tidak tahu artinya, ya tidak sah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat puasa sehari besok karena melakukan puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Arab, sah. Atau pakai bahasa Arab tahu artinya, lebih sah lagi, lebih bagus lagi. Dah, kemudian ketika wudu, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, itu pas air nempel di wajah. Kemudian yang kedua, yang ketiga tidak perlu niat, tapi ditambahi doa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah saya di saat wajah-wajah nanti ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Kapan itu? Ya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu titenane wong masuk surga sama ndak gampang. Lek sing putih masuk surga positif, lek sing ireng-ireng, apalagi sing ireng tunteng, wajib neraka dhisik. Walaupun di dunianya hitam kulitnya, hitam pekat, tapi nanti di akhirat di padang mahsyar jadi bersinar putih, Pak. Apalagi yang sudah di dunianya putih.
Kayak siapa ya? Kayak Pak Katiman kayaknya. Loh. Lah itu sok, wah insya Allah tambah putih neng akhirat. Jadi malaikat ki gak bakal kleru nglebokne manungsa ning surga. Karena delok wajahe ning akhirat nanti yauma tabyaddu wujuhu, di saat hari itu ada yang wajah-wajah berwarna putih, wataswaddu wujuh, dan ada yang berwarna hitam. Wajah putih itu siapa? Ya kekasih-kekasih Allah, yakni orang-orang yang matinya husnul khotimah. Yang hitam siapa? Yang pastinya matinya su'ul khotimah, diantaranya yakni musuh-musuh Allah. Karena ndonga. Jadi rahasia wudhu itu membuat urip tertata diawali dari wudhu. Wudhu Pak. Jangan dikira wudhu itu biasa-biasa saja, itu luar biasa efeknya. Tapi ya pelan-pelan, tidak langsung berubah asalnya. Misalnya sholatnya 3 waktu, moro-moro jadi 5 waktu. Atau asalnya sholatnya ndak sama sekali, tiba-tiba berubah sholat 5 waktu, saat qobliyah ba'diyah, saat tahajudnya, saat duhane. Wah itu nanti ya ada yang seperti itu, ada. Ada Pak. Tapi ya jarang lah. Pelan-pelan, kebanyakan pelan-pelan. Gusti Allah itu seneng yang pelan-pelan. Artinya perubahan yang pelan-pelan, tidak drastis. Gusti Allah itu ngajari kita itu ya pelan-pelan, ora buru-buru. Kayak menciptakan dunia dan alam semesta itu Gusti Allah 6 hari. Ndak langsung celing langsung jadi langit, bumi, rembulan, matahari, bintang sehari jadi, ndak. 6 hari proses. Kemudian ketika basuh tangan tadi dari ujung jari-jari yang benar itu, jangan jari, kalau di keran kan biasanya sikut dulu. Itu ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi yang utama, yang bagus, yang levelnya tinggi dari jari baru ke siku. 3 kali, jangan gonta-ganti. Kanan kiri, kanan kiri, kanan. Kan biasanya ngono Pak ya. Kanan kiri, kanan kiri. Yang bagus kanan 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 3 kali, kiri 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 3 kali. Itu yang benar. Ini sing molak-malik. Ya Allah. Karena diajak ngaji gitu. Lah kemudian setelah tangan baru ngusap kepala yang benar tadi. Jadi jempol ini megang pilingan. Pilingan bahasa Indonesianya apa Pak? Bukan. Ya pokoknya megang pilingan jempolnya. Jadi ini rambutnya putih enggak apa-apa. Tangan dibasahi. Jangan di apa namanya? Jangan ditampung, dibasahi baru diusapkan. Megang pilingan baru ditarik ke belakang. Terus tarik lagi ke depan. Nah, itu cara yang paling sempurna. Cara level paling tinggi. 3 kali. Tapi ya basah tenanan sirai. Sehingga kopiah ini wajib ropane kuning-kuning lek. Misalnya 4 bulan kemudian. Makanya kula niki full AC. Ayo beli kopiah yang full AC. Baru tahu ya. Ini promosi. Oh, setengah AC. Sehingga gampang kering. Lah terus kalau saya ini kira-kira 4 bulan sekali beli ganti saya ini. Karena tidak pernah dicuci loh Pak. Ini bisa sebenarnya dicuci. Kemarin saya cuci ya nyatanya kembali. Tapi ya kopiah agak mahal. 35.000 Pak. Masa mahal. Dah. Beli di mana tuh? Pelosok. Oh ini di apa? Ini Kaisar. Oh ya. Lirboyo ya.
Lah besok Pak Hamid hari Kamis ke Ploso. Ya pesan saja kalau oh ya, ya ini nanti depan ini ada Pegon Mart namanya. Ada namanya Pegon Mart. Ini nanti jual kopiah kayak gini insyaallah. Sarung-sarung yang bagus-bagus. Amin. Ah, Won. Jadi cara wudhu yang oh ya. Kemudian setelah diusap 3 kali, set balik 3 kali tadi. Kemudian telinga ini telunjuk dilebokkan ke lubang telinga yang diputar jempolnya. Tapi telunjuk ini tidak di tengah tok, tapi dinaikkan ke ini loh. Ini kan kalau nggak diusap-usap ini nggak kena Pak. Jadi gini, dinaikkan ke atas baru jempol. Nah, gini. Jadi set bareng, kanan kiri bareng. Nggak ada. Kalau telinga nggak ada kanan dulu atau baru kiri. Tapi bareng sereng. Terus terakhir karena ini nggak tersentuh kan pinggir-pinggir ini. Caranya tadi dibasahin terus set 3 kali. 3 kali apa sekali tadi? Sekali ya. Lah terus baru ini leher. Itu semuanya ada doanya ketika kepala Allahumma adzillani tahta arsyika yauma la dzilla illa dzilluk. Ya Allah, berilah saya payung arasmu di saat tidak ada payung di hari itu. Tidak di saat hari tidak ada payung kecuali payungmu yakni arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti dituliskan. Ya, doa-doa itu penting. Ini Syafi'iyah pakai doa-doa itu. Makanya kita itu kapan lagi Pak? Kalau enggak sekarang. Wong habis itu kan acaranya kalau enggak matian enggak ada lagi kan. Apa? Lah iya, wong 50 munggah ki srene acarane kecuali menunggu kematian. Lek sing umur 40 kanan kirine 40 kan sik ya pengen nambah neh apa piye ora apa-apa. Nambah anak maksudnya. Tapi kan umumnya wong iki umur 50 munggah meh lah. Kalau umumnya wong umur 40 ki cek aman. Cek adoh lah. Nah, kemudian ketika telinga basuh telinga itu doanya bagaimana? Allah masmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abror. Ya Allah, perdengarkan kuping saya saat ada panggilan dari surga untuk masuk ke surga bersama orang-orang yang beruntung, yang baik-baik. Besok itu ada panggilan surga. Yang manggil siapa? Munadiyal jannah itu yang manggil adalah sahabat Bilal bin Rabah al-Habashi. Al-Habasyi itu artinya orang yang berbangsa Afrika. Sahabat Bilal bin Rabah itu orang Afrika yang suaranya bagus. Orangnya berkulit hitam Pak. Tapi besok sebelum ahli surga masuk surga itu ada pengumuman yang umum kan? Sahabat Bilal bin Rabah. Boleh ngomongnya piye apa we ayo sing ahli surga masuk apa piye. Ayo masuk Indonesia masuk. Nah itu yang manggil sahabat Bilal bin Rabah yang awali. Karena sahabat Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat yang sebelum beliau masih di dunia, Kanjeng Nabi itu sudah mendengar
suara sandalnya sahabat Bilal bin Rabah. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi itu bertanya sama sahabat Bilal, "Lal, kowe duwe amalan apa kok? Kowe duwe amalan apa?" "Ya, amalan saya biasa-biasa saja." "Enggak, yang biasa enggak seperti biasanya kamu lakukan apa?" "Setiap setelah wudu saya itu sholat." "Oh, pantesan tadi malam itu saya mendengar suara sandalmu di surga." Lah ini sahabat Bilal bin Rabah. Jadi sahabat Bilal bin Rabah itu menciptakan ibadah yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi, ngarang dewe. Tapi sama Kanjeng Nabi dibenarkan, yakni setelah wudu ada sholat mensyukuri ditakdir bisa wudu. Loh, jangan dikira orang mampu melaksanakan wudu istiqomah ini bukan tanpa pertolongan Allah. Level paling tinggi di dunia, nikmat paling tinggi di dunia itu sebenarnya Pak, hakikatnya adalah mampu ibadah sepanjang waktu, ditakdir mampu beribadah sama Allah sepanjang waktu, diantaranya mampu menjaga wudhu sepanjang waktu. Ini sebenarnya nikmat paling tinggi di dunia. Untuk Pajero, aduh, tapi yo pengen manggan Pajero nggih. Masalah pajaknya ya rada lumayan, pirang juta Pak, 12 juta. Setahun 12 juta Pak, luweh malah. Pon ini syukur, tadi disyukuri, wudu itu disyukuri, ibadah disyukuri. Kemudian setelah basuh telinga baru basuh kaki. Kalau di sini di kitab ini seperti yang disampaikan Pak Randy tadi, cara basuh kakinya itu disela-selai pakai kelingking kanan. Yang disela-selai kakinya mulai dari kelingking kanan, kaki kelingking kanan, sela-selanya itu loh, suku sampai berakhir kelingking kiri. Bahasanya membersihkan pakai kelingking, diawali dari kelingking, diakhiri dengan kelingking. Jadi serba kelingking itu saat membasuh kaki, dan basuhannya paling bagus itu separuh betis, separuh kentol. Bahasa Jawanya kentol. Ya, separuh betis itu yang paling bagus. Ini wudu. Lah, kemudian setelah itu berdoa. Doanya persis yang di dalam kitab ini ya kayak gitu caranya. Jadi mengadahkan tangan ke atas, kemudian mata itu melihat ke atas. Ya kayak tadi. Allahumma ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Sambil lihat ke atas. Ini kok persis dengan kitab ini. Menghadap kiblat. Tadi wudunya juga menghadap kiblat yang bagus. Yang bagus. Tapi kalau posisi kerannya menghadap ke timur kayak itu, ya sudah manut saja. Sudah manut saja lah. Pilih muter-muter ya repot apa Pak. Ya Masjid Al-Barokah kan menghadap ke timur. Tapi ada yang bisa menghadap ke barat. Kalau posisi kerannya itu di samping, kita ya dari samping bisa. Nah, Karangagung menghadap ke kiblat. Nah, makanya desain tempat wudhu itu kalau bisa posisinya di arah kiblat. Kemudian desain WC diarahkan ke selatan sama ke utara. Nah, kayak ini nanti arah selatan. Jangan ke sana. Ngalor. Oke. Kok Pak Randy ra paham ngalor. Ngalor itu. Lek Jawa bukan ngalor lagi Pak, ngaler. Lek ngidul panggang ngidul orang ngidel. Sehingga ada kiai saya itu kan posisinya
rumahnya di lor, pondoknya sebelah kidul. Ada dua rumahnya itu, ada yang di lor, ada yang di kidul. Terus yang nerima tamu itu orang Madura, ndak bisa Jawa. Ditanya sama tamu, ini Mbah Yai di mana? Oh, Mbah Yai di ler. Bahasanya di ler, bukan di utara apa di lor, malah di ler. Mbah Yai di ler. Wah, kalau Jawa di ler itu di PP. Gara-gara Jawa campur Indonesia akhirnya di ler. Lek bahasa Jawa Mbah Yai wonten ler sik aman, tapi lek Mbah Yai di ler ya ora penak ning kuping niku. Ini tentang wudu yang bagus. Kemudian saat doa-doanya tadi, dan doa yang lebih levelnya tinggi masih banyak lagi, tapi sudahlah itu dulu yang biasa-biasa saja. Nah, itu dihafalkan dulu. Nanti ditulis sama Lutfi, di-share kayak gini. Disimpul dijadikan sak lembar aja, jangan berlembar-lembar. Ini tambahan sebelum pembahasan ini tinggal 3 menit. Singkat saja, sunnah idamatul wudu. Sunnah kita itu menjaga wudu sepanjang waktu. Semampu kita ya, seandainya di kebun kepentut jauh dari air ya sudah. Nanti tengah-tengahnya nyadap, ngentut, nyari air, wudu. Cik dapat berapa sadapan, kentut lagi, wudu ya ora mari-mari. Semampunya, maksudnya ya kalau pas gak masuk angin aman insyaallah. Bisa mulai awal nyadap sampai selesai aman dari batal wudunya insyaallah bisa. Tapi kas masuk angin, wah iki kepentat-pentut, apalagi mangane rada akeh. Kayak sing dipangan sembukan utawa tempe bosok. Wah, aman ini. Gak aman deng malahan. Dah, sunnahnya pokoknya kita itu sepanjang waktu punya wudu. Karena apa? Karena Gusti Allah itu pernah dawuh kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ketika kamu kena musibah dan kamu posisinya tidak punya wudu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu." Artinya apa? Ketika kita kena musibah apa-apa, posisinya kita tidak punya wudu, kok lanjutannya mati, wah ini yang bahaya. Maka sangat ngeri posisinya itu paling tidak penak, Pak. Makanya yang bagus itu menjaga sepanjang waktu itu, jagani jangan-jangan kok mati. Karena mati itu ya tidak ada yang ngasih tahu, mati mendadak pirang-pirang. Kemudian ada yang menarik lagi, ini yang bikin bapak-bapak semangat. Dum ala taharah yuwassau alaika rizku. Langgengkanlah, ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk umat kita, untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita. Langgengkanlah wudu, langgengkanlah bersuci, maka akan diluaskan rizkimu. Jadi di antara rizki gampang lancar ini diantaranya selalu menjaga wudu. Tapi jangan diniati rizki ini lancar. Boleh pokoknya bikin seneng Gusti Allah gitu aja loh Pak. Saya niat menjaga wudu. Ya pertama levelnya paling rendah itu ya tidak apa-apa lah. Wah ben rizki ini lancar tak wudu lah. Itu sebenarnya level paling rendah. Itu namanya ikhlas, tapi ikhlas paling rendah. Kita ibadah demi upah. Nah, kemudian level yang bagus, level yang sedengan, saya tak ibadah lah ben mlebu surga,
ben ndak nyemplung neraka, ndak masuk neraka. Itu level sedengan. Level paling tinggi, saya ibadah pokoknya bikin Gusti Allah senang gitu aja. Kalau senangnya Gusti Allah saya dimasukkan neraka ndak apa-apa. Tapi insya Allah ridho. Ridho itu atasnya senang, Pak. Ridho itu atasnya senang itu apa? Ya ridho. Makanya ibadah apapun wis bikin Gusti Allah seneng, manut sama Gusti Allah. Itu level paling tinggi. Penake gitulah, penake ngono lah. Singkatnya. Jadi golek ridhone Gusti Allah itu ya pokoknya ndak usah mikir apa-apa, pokoknya manut perintah Gusti Allah. Itu namanya ikhlas level tinggi. Termasuk menjaga wudu supaya kita disenangi Gusti Allah. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, ini minggu depan insyaallah. Jadi jauhilah ketika wudu 7 situasi dan kondisi yang ini tidak sampai haram, tapi kalau dilakukan makruh enggak baik, sebaiknya dihindari. Besok pertemuan berikutnya insyaallah. Sekian malam ini bab wudu sing level paling tinggi. Caranya persis di video tadi. Kalau lupa mungkin bisa diulang. Apa sudah cukup, Pak? Cekap nggih. Itulah. Masalahnya kalau ndak lihat praktek kadang-kadang ngrambyang. Makanya dikasih video supaya sama saja. Dicabuk. Nggak. Kalau dicibuk, kalau di yang penting dipancurkan. Ya kalau mohon maaf kalau Ustadz Adi Hidayat ini kan beda sama kita. Beliau itu memang lahir dari NU. Tapi beliau itu mazhabnya Maliki. Pakai mazhab Maliki. Bukan Syafi'iyah. Seolah-olah dia itu dilap aja. Iya, kayak diusap-usap enggak. Kalau di kita di Syafi'iyah itu kalau basuh wajah harus alirnya ngalir walaupun titik. Ketika basuh tangan sama. Yang tidak perlu ngalir itu ketika basuh kepala saja. Kaki juga harus ada ngalirnya. Airnya ada ngalirnya. Kalau cuma diusap-usap enggak cukup. Tangan dibasahi, diusapkan ke kaki, ke tangan atau ke wajah enggak cukup. Harus ada ngalirnya. Ini kalau Syafi'iyah. Enggak tahu kalau Malikiyah saya enggak hafal. Pon ya. Dah, malam ini cukup segitu. Supaya enggak terlalu malam, saya tutup pengajiannya. Semoga-moga kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menjaga wudu sepanjang waktu. Dan berkahnya tidak hanya untuk kita semua, untuk anak keturunan kita sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wardi walil mu'minina amin ya rabbal alamin.